video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai perkalian bentuk aljabar. Ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan ya. Jadi sekarang kita lanjutkan ke perkalian bentuk aljabarnya. Nah, langsung saja ya. Kalian bisa buka LKS-nya di halaman 43. Sambil dilihat LKS-nya sambil didengarkan ya pemaparannya. Operasi perkalian bentuk aljabar dapat dilakukan dengan suku sejenis maupun tidak sejenis. Penulisan variabel diurutkan sesuai abjad dan pangkat dalam urutan kecil ke besar. Dalam perkalian, koefisien dikali dengan koefisien dan variabel dikali dengan variabel. Tanda perkalian dapat ditulis dengan titik. Bentuk perkalian aljabar adalah sebagai berikut. Oke, jadi pada perkalian bentuk aljabar ini bisa dilakukan oleh suku sejenis maupun tidak sejenis. Beda dengan penjumlahan ya, kalau penjumlahan itu dan pengurangan hanya bisa dilakukan oleh suku sejenis. Tapi pada perkalian itu bisa dilakukan oleh suku sejenis maupun tidak sejenis. Kemudian cara mengalikannya yaitu koefisien dikali dengan koefisien, variabelnya dikalikan dengan variabel, dan tanda perkaliannya cukup kita tulis dengan tanda titik saja. Langsung kita ke contoh. Di sini nomor satunya ada contoh suku 1 dengan suku 2. Nah, tentukan hasil bentuk aljabar berikut. Yang A dulu ya, 2Y. Nah, kalau ada tanda seperti ini artinya dikali ya. Sini titik, tapi kalau tidak ada titiknya pun ini tetap dibacanya dikali. 2Y dikali 5X plus 4. Yang B-nya negatif 3P dikali 6 min 7A. Caranya langsung saja kita lihat dijawab. 2Y dikali 5X plus 4 itu sama dengan artinya 2Y dikali 5X ditambah 2Y dikali 4. Atau langsung seperti ini nih, kalian tulis tanda panah, 2Y dikali 5X ditambah 2Y dikali dengan 4 ya. Langsung kita kalikan koefisien dengan koefisien. 2 kali 5 itu 10. Kemudian Y dikali dengan X. Kalau kita tuliskan Y dikali dengan X itu berarti 10 YX ya. Tapi kita tulisnya harus sesuai urutan. Karena di abjad itu urutannya X dulu, maka kita tulis di sini 10XY ya. Jadi sama aja ini ya, sama ini. Cuman karena harus sesuai dengan urutan abjad, jadi kita tulis dulu dengan X baru Y. Selanjutnya ditambah 2 dikali 4, yaitu 8Y. Hanya Y saja variabelnya, karena 4 di sini tidak ada variabel. Jadi yang kita kalikan hanya koefisiennya saja, 2 kali 4. Kemudian, apakah ini bisa kita jumlah? Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini operasinya sudah berubah jadi jumlah. Kalau penjumlahan pada bentuk aljabar dengan suku yang berbeda atau sukunya tidak sejenis, ini tidak dapat dijumlah ya. Ingat, suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Di sini variabelnya sudah berbeda, yaitu di sini XY, di sini Y. Kecuali di sini ada X juga, baru bisa dijumlah. Kalau ini kan tidak ada ya, berbeda. Di sini ada X, di sini hanya Y saja. Jadi tidak bisa dijumlah. Maka jawabannya cukup sampai di sini sudah benar ya. Selanjutnya yang nomor 2 pun caranya sama. Langsung saja, negatif 3 dikali dengan 6 itu negatif 18P ditambah negatif 3 dikali negatif 7. Itu karena negatif dikali negatif positif, jadi 21-nya positif ya. Kemudian variabelnya P dikali A, itu benar PA, atau kita urutkan sesuai abjad jadinya AP. Nah, apa bisa ini kita jumlah? Sama seperti nomor 1, ini tidak bisa kita jumlah karena di sini variabelnya hanya P, sedangkan di sini AP. Berbeda ya. Di
sini variabel ada 2, di sini ada 1. Jadi cukup jawabannya sampai di sini aja. Seperti itu ya. Kemudian untuk contoh yang nomor 2, di sini 2 suku dikalikan dengan suku 2. Maksudnya suku 2 ini sukunya ada 2 ya. Kalau yang tadi kan suku 1 tuh yang ini maksudnya. Suku 1 itu 2Y, suku 2-nya ini 5X dengan 4. Sekarang suku 2 itu X dengan 2, kemudian X dengan 3. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mengalikannya? Ya, mengalikannya harus satu per satu. Di sini kalian perhatikan tanda panahnya. X pertama kita kalikan dengan X. Jadi depan kalian kalikan dengan depan. Tulis di sini X titik di sini artinya kali ya. Kemudian plus atau jumlah. Kenapa di sini jumlah? Karena di sininya tandanya jumlah. Depan dikalikan dengan belakang. X dikali dengan 3. Selanjutnya, kalau yang bagian sini sudah selesai, bagian depan sudah selesai, sekarang ke bagian belakang. Yang 2 ini. 2 dikali dengan yang depan dulu, dikali dengan X. 2 dikali dengan X, selanjutnya 2 dikali dengan yang belakang. Dikali dengan 3. Kalau sudah semuanya, baru kita kalikan satu-satu. Nah, X dikali X. Kalau ini variabel dikali variabel, karena di sini ada pangkat 1, di sini juga ada pangkat 1, jadi di sini variabelnya sudah sama ya, sama-sama X. Jika variabelnya sama, maka pangkatnya kita jumlah. 1 tambah 1, 2 ya. Sama seperti artinya 2 dikali 2, itu kan 2 pangkat 2 ya, sama dengan 2 pangkat 2. X pun sama, X kali X ya sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Selanjutnya ditambah 3 dikali X ya 3X, karena koefisiennya di sini 1 ya 3 kali 1 itu 3 ya. Di sini kan koefisiennya juga 1, karena 1 tidak ditulis jadi cukup dengan X saja. Selanjutnya ditambah lagi 2 dikali X, jadinya 2X, sama di sini ada 1 ya. 1 biasanya tidak kita tulis. Selanjutnya 2 kali 3 6. Nah, sampai sini kalian lihat apakah ada suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu pangkat dan variabelnya sama. Kalau di sini suku variabelnya semuanya X ya. Variabel semua X, tapi pangkatnya di sini 2, di sini pangkat 1, di sini pangkat 1. Jadi kesimpulannya yang mana yang bisa kita jumlah? Yang bisa kita jumlah yaitu 3X dengan 2X saja. Yang ini tidak bisa karena di sini pangkatnya berbeda ya. Kalau 6 ini tidak punya variabel. Jadi yang bisa kita jumlah 3 tambah 2 itu 5X. Jadi kesimpulannya jawabannya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Apakah ini bisa dijumlah? Tidak. Kenapa? Bukan variabelnya sama, tapi pangkatnya berbeda. Ya, ini bukan perkalian lagi, ini sudah penjumlahan tandanya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah X kuadrat plus 5X plus 6. Contoh yang nomor 2 pun sama seperti itu. Mari kita bahas contoh yang B. Contoh yang B yaitu 3A dikali dengan A, depan kali depan ya. Nah, kalau ada tanda seperti ini negatif, kalian harus perhatikan yang tanda negatif ini. Negatif 4 dikali A. Di sini tetap tulis jumlah dulu ya, biar kalian gak bingung. Jadi negatif 4-nya cukup dalam kurung dikali A ditambah negatif 4 dikali 2 di sini ya. Baru kalian kalikan 3A kali A itu 3A kuadrat ditambah 3 kali 2 itu 6 baru A. Karena di sini tidak ada variabelnya jadi variabelnya cukup A. Kenapa di sini A-nya jadi pangkat 2? Karena di sini A-nya kali A lagi seperti tadi yang contoh X ini. Kenapa di sini 3? Karena di sini 3, di sini 1. 1 tidak kita tulis. 3 kali 1 itu 3 gitu ya. Negatif 4 kali A jadi negatif 4A.
tanda positifnya sudah hilang ya, karena di sini negatif dikali A itu negatif 4. Negatif 4 dikali A itu negatif 4. Selanjutnya negatif 4 dikali dengan 2, negatif 8. Nah, apakah ada yang sejenis? Di sini yang sejenis adalah 6A dengan 4A. Jadi 6 dikurangi 4 itu 2A. Yang ini tidak sejenis karena pangkatnya di sini 2, di sini 1. Cukup selesai sampai di sini. Begitu ya anak-anak. Jadi kalian cukup mempelajari dua ini saja. Yang penting kalian paham cara mengalikannya. Jadi harus mengalikannya satu per satu, koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Selanjutnya kita ke materi terakhir, yaitu pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk pembagian bentuk aljabar ini bisa dilihat di LKS halaman 44 ya. Operasi pembagian dalam aljabar merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Apabila suatu bentuk aljabar dibagi dengan bentuk aljabar lain dengan faktor sama atau sejenis, maka faktor-faktornya dapat dieliminasi atau dihapus. Pembagian bentuk aljabar ini dapat dilakukan dengan cara biasa dan cara bersusun. Di sini Ibu akan membahas cara yang biasa saja dulu ya, karena yang paling sederhana itu cara biasa. Nah, cara biasa ini contoh di sini adalah tentukan hasil bagi bentuk aljabar berikut. 6xy dibagi dengan 2x. Kalian bisa dengan cara pembagian atau dirubah tanda baginya menjadi per gitu ya, biar lebih gampang mengeliminasi atau menghapusnya. Yang kedua di sini 20a kuadrat dibagi 4ab. Yang pertama dulu, contoh pertama, 6xy dibagi dengan 2x. Yang dimaksud eliminasi itu adalah kita eliminasi variabel yang sama. Artinya di sini 1x dibagi 1x sama seperti 1 per 1 itu hasilnya 1. Jadi anggaplah di sini 1x-nya hilang. Karena itu sama dengan 1 ya. 1 biasanya kita tidak tulis. Kemudian koefisiennya 6 dibagi 2 itu 3. Nah, sisanya y. Variabel y ini kenapa tetap ditulis? Karena variabel y dibagi dengan x itu tidak bisa. Seperti itu ya. Jadi yang ini sisanya. Jawabannya 3y. Selanjutnya yang nomor 2, yang B. A kuadrat itu artinya A kali A. Kita coret saja A-nya 1. Jadi sisanya B-nya juga kita coret karena sama. Sisanya 20 dibagi 4 itu 5. Variabelnya sisa A. Jadi semuanya jawabannya 5A. Seperti itu ya untuk pembagian. Oke anak-anak, cukup di sini dulu materinya untuk perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Semoga kalian semua bisa memahaminya ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.